Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alwisya Rindu Ramadhani, mahasiswi Departemen Manajemen Angkatan 2020 Universitas Internasional Semen Indonesia yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya, di mana saat ini saya sedang meneliti mengenai branded entertainment dan brand love dengan judul When Love Matters, The Relationship Between Finance-Related Branded Entertainment and Brand Love. Dan pada penelitian kali ini saya dibimbing oleh Ibu Dr. Alvina SM MM. Langsung saja, agar tidak mengulur waktu yang lama-lama, kita langsung memasuki ke sesi materi. Oke, yang pertama adalah latar belakang, di mana penelitian saya ini meneliti tentang perkembangan internet yang mengacu pada ke arah signifikan, baik di dunia maupun di Indonesia ya. Dan perkembangan internet ini memunculkan berbagai banyak media sosial, di mana media sosial ini sebagai sarana distribusi informasi baik bagi masyarakat maupun bagi perusahaan. Nah, dari media sosial ini, pemanfaatan internet itu digunakan sebuah merek untuk menyebarkan informasi terkait produknya, dan dari situ internet juga dapat dimanfaatkan oleh sebuah merek untuk memasarkan serta meningkatkan kinerja dari merek tersebut. Nah, dari internet ini kan memberikan peluang bagi merek untuk memperkuat namanya, tapi dari eh, peluang tersebut ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh merek. Dan salah satu tantangannya yaitu banyaknya jumlah iklan yang timbul di media sosial maupun di konvensional ya. Dan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen. Nah, dari tantangan tersebut, sebuah merek ini tuh apa ya, ibaratnya itu ditantang untuk menciptakan strategi inovatif untuk apa sebagai penyelesaian atau pemecahan dari masalah tersebut. Nah, di sini seorang pemasar atau merek itu akan menggunakan pendekatan terintegrasi yang diharapkan mereka dapat membangun hubungan emosional dengan para konsumen mereka. Dan strategi terintegrasi ini tuh menciptakan strategi inovatif, di mana strategi inovatif ini akan memunculkan branded entertainment yang dapat membangun engagement sehingga memberikan nilai tambah bagi sebuah merek. Dari masalah tersebut, saya ingin meneliti mengenai bagaimana sebuah merek menciptakan branded entertainment ini untuk menciptakan brand love atau menciptakan kecintaan merek terhadap para konsumennya atau para penikmatnya. Jadi judul dari penelitian saya yaitu When Love Matters, The Relationship Between Finance-Related Branded Entertainment and Brand Love. Dari masalah tersebut, dari latar belakang tersebut, maksud saya akan menimbulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, adakah hubungan antara finance-related branded entertainment dengan brand love? Yang kedua, adakah hubungan antara finance-related branded entertainment dengan brand self-expressiveness atau self-expressive brands? Yang ketiga, adakah hubungan antara brand love dengan brand loyalty? Yang keempat, adakah hubungan antara brand love dengan positive word of mouth? Dan terakhir, adakah hubungan antara brand love terhadap willingness to pay a higher price? Dengan tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui hubungan antara finance-related branded entertainment dengan brand love. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara finance-related branded entertainment dengan brand self-expressiveness. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara brand love dengan brand loyalty. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan antara brand love dengan positive word of mouth. Dan terakhir ada untuk mengetahui hubungan antara brand love dengan willingness to
pay a higher price. Untuk mempersingkat waktu, untuk manfaat penelitian bisa dibaca oleh audiens sendiri. Kita lanjut masuk kepada landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu ada branded entertainment yang dikemukakan oleh Bart pada tahun 2015. Dia mendefinisikan branded entertainment sebagai sarana komunikasi berupa konten yang berisi pesan, nilai, tujuan, dan karakteristik dari sebuah merek. Kemudian ada brand love, di mana di sini dikemukakan oleh Carol dan Alvia pada tahun 2006, di mana mereka itu menggambarkan cinta merek sebagai hal yang dapat mengikat emosional, dapat mengikat perasaan dari konsumen untuk merasakan sebuah merek itu tadi. Kemudian ada self-expressive brands. Di sini dikemukakan oleh Laureiro pada tahun 2012, di mana self-expressive brand ini mengacu pada hubungan antara diri sendiri dan orang lain dan terikat dengan gagasan tentang identitas seseorang dan bagaimana ekspresi diri tersebut memungkinkan sebuah merek untuk berkomunikasi dengan konsumennya. Kemudian ada brand loyalty yang dikemukakan oleh Ecker pada tahun 1991, di mana loyalitas merek ini merupakan ukuran atau apa ya, ibaratnya itu alat pengukur di mana yang mengikat antara pelanggan dengan merek, di mana loyalitas merek ini digambarkan sebagai parameter gitu ya, untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kesetiaan pelanggan atau konsumen terhadap merek tersebut. Selanjutnya ada positive word of mouth, dikemukakan oleh Kotler and Keller pada tahun 2009. Mereka menjelaskan bahwa word of mouth itu sebagai sebuah proses pemasaran dari orang ke orang, di mana konsumen akan membicarakan tentang pengalaman mereka untuk pengalaman membeli mereka atau pengalaman mereka dalam menggunakan sebuah jasa atau produk kepada orang lain melalui lisan atau melalui mulut ke mulut atau melalui tulisan. Dan lisan atau tulisan ini bisa melalui secara langsung ataupun melalui alat komunikasi digital. Kemudian ada willingness to pay a premium price atau a higher price. Di sini dikemukakan oleh Gambar dan Rana pada tahun 2017. Mereka mengatakan bahwa willingness to pay premium price ini sebagai sebuah kerelaan konsumen untuk membayarkan dengan nominal yang lebih tinggi gitu ya dari harga yang ditawarkan, karena mereka merasa kalau mereka itu sudah setia atau sudah memiliki keterikatan dengan merek tersebut mereka sehingga mereka itu bersedia untuk membayarkan dengan harga yang lebih tinggi gitu. Selanjutnya ada model penelitian saya. Di sini ada finance related branded entertainment yang akan mempengaruhi brand love, dan indikatornya ada brand loyalty, positive VOM, dan willingness to pay premium price atau higher price. Hipotesisnya ada yang pertama hubungan finance related branded entertainment dan brand love, di mana H1 yaitu branded entertainment yang terkait dengan keuangan berhubungan positif dengan brand love. Yang H2-nya ada finance related branded entertainment secara positif diasosiasikan dengan inner self dan social self. Ketiganya ada hubungan antara brand love dan brand loyalty, dan di mana brand love ini berhubungan positif terhadap brand loyalty. Yang keempat ada brand love berhubungan positif dengan positif BOM, dan H5-nya ada brand love memiliki hubungan positif dengan willingness to pay a premium price. Masuk pada metodologi penelitian, di mana penelitian saya pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif.
Di mana metode penelitian kuantitatif ini menurut Sugiono yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan ketika data yang diperoleh berupa nilai numerik dan kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik. Untuk populasinya sendiri, pada penelitian saya menggunakan populasi yaitu penonton web series yang diproduksi oleh bank-bank di Indonesia pada wilayah Surabaya aja. Dan untuk sampelnya, saya menggunakan sampel non-probability sampling, di mana non-probability sampling ini adalah teknik pengumpulan data yang memberikan kemungkinan atau kesempatan apapun kepada, yang tidak memberikan kemungkinan atau kesempatan apapun terhadap individu atau anggota masyarakat yang dipilih sebagai sampel. Nah, teknik pengambilan sampel sendiri yaitu saya menggunakan purposive sampling, di mana sampel saya yaitu masyarakat dengan usia 18 tahun ke atas yang mengetahui Bank Indonesia yang memproduksi atau menawarkan periklanan berbentuk web series gitu ya. Untuk jumlah sampel saya menggunakan penelitian HARE 2020 di mana sampel saya ini sejumlah 155. Untuk perhitungannya, ini ada tingkat signifikan sama dengan N-min lebih besar dari buka kurung 2,486 per P-min atau nilai koefisien jalur pangkat 2. Di mana apabila tingkat signifikannya yang diasumsikannya lebih dari 5% dan nilai koefisien jalurnya adalah 0,5, maka jumlah sampel minimumnya adalah 154,505 dan saya bulatkan menjadi 155 sampel atau respondennya 155. Untuk jenis data penelitian saya menggunakan jenis data primer dan teknik pengumpulannya menggunakan kuesioner dengan skala Likert yang dikemukakan oleh Sugiono, di mana saya menggunakan 5 poin. Yang pertama yaitu poin sangat setuju dengan 1 poin, poin tidak setuju dengan 2 poin, netral dan ragu-ragu dengan 3 poin, setuju dengan 4 poin, dan sangat setuju dengan 5 poin. Untuk variabel penelitian saya sendiri yaitu ada variabel independen dan dependen, di mana variabel independen atau variabel bebasnya saya menggunakan branded entertainment, self-expressive brands, brand loyalty, positive VOM, dan willingness to pay a premium price. Dan variabel dependen saya atau variabel terikat saya menggunakan brand love atau kecintaan. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan metode partial least square, di mana saya menggunakan software Smart PLS 4.0. Oke, untuk pengujian perhitungan modelnya, saya menggunakan outer model dan inner model, di mana ini outer model saya akan terbagi menjadi dua, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Kemudian ada uji reliabilitas. Ini maaf ada typo. Dan untuk uji inner square-nya saya menggunakan uji R square dan Q square. Terakhir untuk hipotesis, dalam pengujian ini saya menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau alfanya 5% atau 0,05 dan menghasilkan t-table-nya sebesar 1,96. Oleh karena itu, jika nilai t-testnya, nilai t-statistiknya kurang dari nilai t-table atau kurang dari 1,96, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan nilai t-table-nya, maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas atensinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.